Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar Kak Bu? Alhamdulillah baik. Iya, kalau saya lihat dari mukanya ini kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kira-kira apa yang Ibu ingin ceritakan pada pertemuan kita kali ini? Saya ingin menceritakan sedikit masalah guru saya yang ada di sekolah. Mulai dari proses pembelajarannya yang mungkin tidak sesuai. Kita kan tahun ini kita pakai kurikulum Merdeka, betul. Nah, tapi guru saya ini dia maunya masih kurikulum ada modern juga. Harus saya ini karena saya lihat saya sudah berapa kali mengarahkan kita begini kita pakai kurikulum Merdeka, secara mengajarnya juga harus secara berpihak pada murid, tapi masih tetap seperti yang dulu, Tetap seperti yang dulu ya. Jadi istilahnya ini di sekolah masih menggunakan K13 dalam proses pembelajaran ya. Kemudian pembelajarannya berpihak kepada murid, betul ya. Oke Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Tujuannya apa yang Ibu ingin capai dari percakapan kita ini? saya ingin supaya saya dapat memberikan, bisa mengubah guru saya bisa mengajar sesuai kurikulum yang sekarang. Jadi yang Ibu harapkan bagaimana Ibu bisa mengajar sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan ya, Iya. kurikulum Merdeka. Baik, kalau menurut Bu Aisyah sendiri, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka dan penerapannya di lingkungan sekolah? Yang saya tahu itu kurikulum Merdeka itu yang mana kurikulum di situ ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ada beberapa pembelajaran mungkin karena kita lihat anak-anak yang berbeda karakternya, ada yang sesuai bakat minatnya juga beda, ada yang mau pembelajaran seperti ini seperti tapi guru ini cuma dia fokus hanya satu. Jadi saya mau supaya saya mengerti bahwa berdiferensiasi ini seperti begini. Kita berfokus pada anak supaya anak-anak juga merasa nyaman dan senang dengan pembelajaran di sekolah. Oke. Nah, kalau menurut Bu Aisyah sendiri, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu maksud tadi sudah diterapkan oleh guru di sekolah ini? Itu dia kayaknya belum sepenuhnya. Kalau saya sudah memberikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi seperti ini cuma satu kali, tapi dia tidak efektif, tidak dia bisa satu hari tapi besoknya lagi dia tidak lagi ya. Jadi tidak konsisten ya? Tidak konsisten. Betul. Baik, kalau kita skalakan pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah Ibu, kalau kita skalakan 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di rentang mana? Bawahnya 5. Di bawah 5. Di bawah 5 ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Itu dia. Yang pertama, guru saya kualifikasi pendidikan bukan dari PAUD, sarjana PAUD. Kemudian pelatihan juga kadang malas untuk pelatihan yang IKN apa segala macam. Di KKG juga ya kadang kita belajar di kurikulum mereka kita tidak terlalu konsisten juga. Ya. Jadi ceritanya ini pertama guru berkualifikasi S1 PAUD ya, jadi latar belakang pendidikan. Kemudian jarang mengikuti pelatihan IKN, betul ya Bu ya? Terus dalam forum kegiatan KKG juga kurang konsisten, dan pengajarnya juga mungkin kurang konsisten ya, seperti itu yang disampaikan, betul ya? Oke Bu, kira-kira ada nggak ide
ide ibu sehingga guru ini bisa menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ibu harapkan, supaya skala yang tadi di bawah 5 ya, Ya, bisa naik di skala berapa gitu. ya, yang saya inginkan itu yang kita belajar mulai dari belajar bagaimana memberikan membuat modul ajar sesuai kurikulum, kemudian kita lihat topik-topik apa yang perlu sesuai juga dengan karakteristik sekolah kita, lembaga kita. Ini saya juga ingin memberikan kepada saya satu kali satu minggu lah kita belajar tentang seperti itu, seperti belajar membuat mengajar, membuat cara-cara memberikan media apa yang kita pergunakan, ya seperti itu. Gitu ya. Jadi dimulai dengan belajar membuat modul ajar, memperhatikan topik-topik, dan membuat alat peraga ya, dalam satu sekali dalam seminggu ya Bu ya. Oke, kira-kira ada nggak lagi yang lain ide ibu? Apalagi ya, ini ikut pelatihannya memang kebetulan ada pelatihan yang akan di depan yang akan kita laksanakan. Jadi kemarin saya suruh kita ikut semua supaya kita belajar bersama. Kemudian karena cuma 2 guru saya, jadi saya ikutkan semua supaya karena siapa tahu satu saja yang ikut dia tidak bisa mengikhlaskan juga. Jadi saya suruh semua ikut pelatihan karena yang dua-duanya ini ibu saya ini bukan pendidikannya bukan dari PAUD semua. Jadi dengan mengikuti pelatihan ya, yang sudah ada beberapa tadi ide-ide yang ibu sampaikan untuk menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, yang tentunya pembelajarannya berpihak kepada murid ya. Oke, kira-kira Bu, dari ide-ide yang ibu tadi sampaikan, kira-kira kapan mulai dilaksanakan? Rencana minggu depan, karena minggu depan itu hari kedua Selasa itu akan ada pelatihan di kabupaten. Jadi setelah itu mungkin kita bisa belajar bersama. Setelah itu kita saling mengisi, saling melengkapi yang kita bisa saling berbagi. Ya. Kira-kira dalam rencana aksi yang akan dilakukan ini butuh bantuan siapa itu? Kalau rencana aksi butuh bantuan itu dari, karena kebetulan orang tua juga banyak tuntutan, dia mau, dia sukanya belajar menulis saja. Jadi saya ingin ada sosialisasi ke orang tua, sosialisasi itu. Jadi seperti ini pembelajaran kita bukan hanya menulis, bukan hanya belajar membaca yang dikatakan belajar, jadi banyak kegiatan yang mestinya itu termasuk belajar. Jadi butuh dukungan dari orang tua ya. Sosialisasikan itu ya. Oke, baik, keren sekali ide-idenya Bu. Nah, dari percakapan kita ini dengan orang tua juga harus karena kebetulan juga ada grup, jadi kita bisa berbagi ya di grup. Siapa tahu ada keluhan anak-anak, kekurangan anak bisa disampaikan, kita bisa memberikan sesuai apa yang diharapkan. Ya, yang penting yang jelas tidak memaksakan kehendak dari tuntutan semua itu tadi. keren Bu ya. Baik, nanti saya ketemu lagi di berikutnya Bu ya. Oke, terakhir pesan Ibu dengan sesi pesan kita ini. Ya, hanya lega, jadi nantinya saya cuma menunggu saja setelah bisa harap
saya bisa berkembang dengan percakapan kita ini, ada semacam motivasi saya juga supaya kedepannya bisa lebih lagi ya, levelnya bisa dinaikkan lagi Bu ya. dinaikkan lagi sampai level 10 kalau bisa. Amin, keren. Oke Bu Asia, terima kasih atas kesempatannya hari ini, luar biasa, keren. Saya tunggu infonya kembali Bu ya. Ya, sekian dan terima kasih. Bye.